Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Realisasi investasi pada kuartal 2 tahun 2025 mencapai 477,7 triliun rupiah atau 25,1% dari target di tahun ini. Adapun serapan tenaga kerja mencapai 665.764 orang. Ini adalah pencapaian pada realisasi investasi triwulan kedua tahun 2025. Kita lihat angkanya itu 477,7 triliun, Mbak Sarah ya. Dan ini adalah peningkatan 11,5% dari tahun sebelumnya. Kalau kita bandingkan year on year-nya yang mana tahun sebelumnya 428,4 triliun. Dan kalau kita lihat dan yang ini adalah yang paling penting, penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari hasil investasi yang masuk di dalam kuartal kedua ini adalah 665.000. Kemudian pernyataan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani terkait realisasi investasi di tanah air pada kuartal 2 tahun 2025 yang mencapai 477,7 triliun rupiah. Realisasi tersebut menyentuh posisi 25,1% dari target tahun ini 1.905,6 triliun rupiah. Realisasi investasi di kuartal 2 tercatat lebih tinggi sekitar 2,7% dibandingkan kuartal 1 yaitu 465,2 triliun rupiah. Adapun serapan tenaga mencapai 665.764 orang. Sementara itu total realisasi investasi di sepanjang Januari hingga Juni 2025 telah mencapai 942,9 triliun rupiah atau 49,5% dari target tahun ini. Adapun total serapan tenaga kerja mencapai 1.259.868 orang. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tren kenaikan realisasi investasi berlanjut di kuartal 2 tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hardini Pusparini. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga Ibu Hosiana Situmorang. Beliau adalah Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Langsung saja kita sapa. Halo Bu Hardini, apa kabar? Halo, luar biasa, kabar baik. Salam sehat, bahagia untuk Mas Pras dan Ibu Hosiana. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Hosiana, apa kabar? Baik, Mas Pras. Ya, salam baik dan sehat bahagia juga ya. Baik, terima kasih juga untuk Hapsari. kehadiran dan kesediaannya hari ini. Kita langsung saja mereview, Bu Hardini, dari kacamata Kadin melihat bagaimana sih perkembangan investasi saat ini, kebijakan-kebijakan yang sudah digelontorkan oleh pemerintah untuk bisa menarik investasi di Indonesia. Kemudian kita lihat kinerjanya di kuartal kedua ini, trennya ini menarik kalau kita cermati cenderung naik nih. Silakan Bu. Jadi kalau kita lihat outlook dan tata kelola investasi di Indonesia hingga di pertengahan 2025 ini berdasarkan pantauan saya ya Mas Pras terkait dengan kebijakan serta tren makro institusional. Ini ada beberapa hal sih yang penting untuk diperhatikan. Pertama yaitu stabilitas politik dan kebijakan ini menjadi daya tarik karena terpilihnya Presiden Prabowo Subianto ini menciptakan persepsi stabilitas politik jangka pendek yang menjadi signal positif bagi para investor. Dan kedua, fokus pemerintah baru pada pembangunan saat ini melanjutkan infrastruktur lanjutan. Di sini ada IKN, ada food estate, ketahanan pangan, ada energi, dan hilirisasi industri mempertegas nih arahnya investasi pemerintah. Dan juga terkait kepastian hukum atas regulasi dan harmonisasi lintas kementerian yang saat ini tentunya masih belum konsisten. Nah, kedua mengenai kepastian hukum dan regulasi. Kalau kita lihat dalam hal ini, investor dari dalam maupun luar negeri ini
menghadapi perizinan yang masih mengalami ketidakpastian, khususnya ini Oke, mengenai sektor lahan, lingkungan, dan perpajakan. Dan kalau kita lihat tata kelola online dalam negeri, ini masih menghadapi ketidakpastian perizinan, khususnya di sektor lahan, lingkungan, dan perpajakan. Jadi ini masalah OSS, ini terus harus diperbaiki oleh pemerintah. Nah, yang menarik ini kesempatan untuk skema KPBU. Saya oke, selaku Miss KPBU tentunya menginisiasi untuk banyaknya transaksi di KPBU karena saat ini masih menghadapi apa namanya tantangan pada aspek pembagian resiko pengadaan lahan dan jaminan pemerintah. Nah, kalau kita lihat saat ini terkait dengan investasi hijau dan proyek strategis nasional yang mana Kadin ini akan membuat event di bulan September untuk sosialisasi daftar list PSN yang akan baru dikeluarkan pemerintah. oke. Nah, dalam hal investasi hijau ini pemerintah itu mendorong untuk rendahnya karbon, terutama untuk sektor energi terbarukan, transportasi dan transportasi yang tentunya transportasi bersih dan kehutanan sosial. Dan tantangan utamanya terhadap pastinya di skema pembiayaan yang saat ini masih belum menarik karena yieldnya rendah, payback kita tuh kalau investasi juga panjang, serta kepastian regulasi tentang insentif dan valuasi karbon yang masih dalam proses. Kalau kita ingat juga nih masalah IKN diharapkan juga bisa menjadi showcase untuk tata kelola investasi hijau, tetapi masih eksekusinya masih dalam tahap awal. Dan kalau kita lihat minat investor ini tinggi, ini dilihat di realisasi moderat, di mana minat investasi dari luar negeri meningkat khususnya dari Asia Timur, Baik. Jepang, Korea, China, Timur Hmm. Tengah, Eropa untuk proyek energi, teknologi, dan infrastruktur. Tapi realisasi investasi ini, Mas Pras, tidak sebanding dengan komitmen karena proses negosiasi itu lama, terutama untuk skema KPBU. Dan masalah pertanahan land capping ini dan resistensi sosial lokal dan Oke. kurangnya sumber daya manusia mendukung level teknis proyek engineering, legal, dan monitoring. Sedikit Mas Pras, kalau kita lihat outlook-nya dari aspek dan outlook di 2025, stabilitas politik kita positif pasca pemilu masih lancar. Ini memberikan kepercayaan awal bagi investor. Terkait dengan reformasi regulasi di investasi, ini masih moderat positif, di Baik. mana OSS dan Undang-Undang Cipta Kerja terus dibenahi. Ini perlu implementasi karena ini masih timpang. Dan yang terakhir dari saya, daya tarik proyek strategis ini merupakan potensi tinggi. Hmm. Memang dia resikonya tinggi, tapi Baik, untuk baik. KPBU ini bisa memperbaiki struktur resiko dan insentif. Yes, apresiasi diberikan tapi masih ada beberapa PR yang mungkin harus segera dituntaskan begitu ya, untuk bisa meningkatkan investasi di Indonesia. Nah, dari kacamata Bu Hosiana, Anda melihatnya seperti apa? Apakah yang disampaikan tadi oleh pelaku usaha begitu memang seperti itu realitanya di lapangan? Kemudian apakah dengan realisasi investasi ini juga sudah sesuai dengan konsensus ekonom nih, Bu Hosiana? Iya, terima kasih ya Bu Hardini buat penjelasannya yang luar biasa advance ya, maksudnya langsung dari pelaku usaha. Jadi memang tadi juga di-mention ada dari target dan realisasi yang cenderung ada beberapa kendala yang dihadapi dan juga salah satu yang ditawarkan solusinya adalah dengan KPBU. Jadi memang berkaca lagi dari realisasi investasi di kuartal 2 dan total di triwulan di semester 1 ya sepanjang 2025 Januari hingga Juni ini yang sudah mencapai lebih dari 900 triliun. Tapi memang yang menjadi perhatiannya adalah ini kan kita udah cenderung selama 3-4 tahun ini tuh kayaknya dihilirisasi yang terjadi sangat masif ya, terbukti juga dengan daerahnya tadi ada di Sulawesi dan juga di Maluku Utara. Nah, dengan apa yang tadi dipaparkan oleh Bu Hardini ini juga menariknya menyinggung juga dengan investasi dan juga berbasis sustainable atau juga berbasis green. Ini positif karena gini, kalau udah di midterm ini aja kita udah akumulasi investasinya tuh udah sangat masif ya. Dan di kuartal 2 ini untuk investor asingnya mencatatkan penurunan gitu, kontraksi sekitar 7% secara year on year. Ini sebenarnya suatu signal juga ya, memang di tengah perlambatan global, tapi kecenderungan ada suatu yang dikhawatirkan adalah suatu titik jenuh gitu. Nah, kalau nanti hilirisasinya sudah katakanlah sudah terpenuhi semua, berarti kan harus ada sektor-sektor lain yang dipersiapkan dari sekarang. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Hardini tadi itu menarik ya, karena dengan persiapan, dengan target-target yang ingin dicapai, namun tadi masih ada kendala
kesediaan lahan, kemudian juga dari perizinan. Nah, ini yang memang perlu sih, karena kecenderungannya hal ini tuh memang sudah berlarut-larut ya dari mulai sebelum diciptakannya juga UU Cipta Kerja. Nah, yang ke depannya yang mungkin dilihat dari sisi kacamata ekonom dan juga perbankan adalah memang sektor yang secara risikonya itu terukur dan juga kalau kita lihat ya selain terukur juga ini sustain gitu. Karena Oke. dengan arah ke depannya yang berarah lebih berbasis ESG, kita juga terus mencari gitu. Karena dengan hilirisasi ini kan juga kita tahu ya ada banyak beberapa pro dan kontra dan juga bagaimana nanti dampak dari sisi lingkungannya itu sih Pak. Baik, Bu Osyana, kita akan lihat nanti seperti apa sih dengan capaian investasi di kuartal kedua ini, apakah menjadikan Indonesia sebenarnya juga masih cukup seksi ya bagi para investor global maupun domestik. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini akan kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi investasi di Indonesia. Kita akan cermati trennya seperti apa. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan cermati di kuartal kedua tahun 2020 ini yang baru saja dirilis oleh Kementerian SDM BKPM, di mana dari April 2025 kalau kita sandingkan di 401,5 triliun, kemudian di Mei 2025 465,2 triliun, kemudian di bulan Juni 2025 tercatat 477,7 triliun rupiah. Trennya naik terus dan sementara realisasi keseluruhan di sepanjang semester 1 sudah mencapai 942,9 triliun rupiah atau 49,5% dari target investasi di tahun 2025 ini. Dan selanjutnya kita akan cermati dari sisi komposisi penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri. Kita akan lihat seperti apa nih investasi asing dan juga domestik. Ya, kalau kita cermati PMDN masih mendominasi 57,7% atau sekitar 275,5 triliun rupiah. Sementara untuk penanaman modal asing 42,3% atau 202,2 triliun rupiah. Nanti dia untuk komposisi PMA dan juga PMDN. Berikutnya, bagaimana dengan sebaran investasi di Indonesia? Ya, seperti bisa Anda lihat juga ini dia untuk wilayah Jawa, kemudian luar Jawa. Fokusnya nampaknya sudah mulai bergeser di Pulau Jawa 49,7% atau 237,5 triliun rupiah. Sementara di luar Jawa sudah 50,3% atau mencapai 240,2 triliun rupiah. Ini sejalan dengan upaya hilirisasi, kemudian penyebaran arus investasi dan penggerak ekonomi Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang diharapkan tidak lagi terpusat di Pulau Jawa tapi bisa tersebar ke wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan cermati negara investor terbesar di Indonesia. Ini dari mana saja? Baik, kita akan cermati bersama. Ada Singapura ini yang menempati posisi pertama. Kita tahu juga Singapura memang menjadi hub investasi ya bagi negara-negara ASEAN, khususnya juga yang masuk ke Indonesia. Mencapai 33,3% atau 4,2 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul Hong Kong 18,6%, kemudian Tiongkok 14,4%, Amerika Serikat sekitar 8%, dan selanjutnya Malaysia juga masuk ke Indonesia 5,6%. Ini dia 5 negara yang menanamkan investasinya di Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kita, dengan Ibu Hardini, kemudian juga Ibu Hosiana. Baik, dengan mencermati beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Ibu Hosiana, Anda melihat seperti apa sih pola investasi kita? Apakah memang sudah setara dan Indonesia saat ini apakah masih cukup seksi nih dari pandangan Anda begitu, terutama bagi kalangan investor global begitu, Bu Hosiana? Ya, jadi kalau yang kita cermati khususnya di investor asing ya, karena Ya. ini berkaitan dengan nanti di neraca pembayaran Indonesia, neraca capital count, inflow outflow asing dan juga nanti potensi repatriasi ke depannya. Jadi gini, Oke. kalau yang namanya investasi pasti kan mengharapkan adanya juga return gitu. Nah, investor asing ini kan kecenderungannya mendominasi ya dalam 3 tahun terakhir ini cenderung lebih dari 50%. Oke. Dengan komposisinya yang pertama tadi udah dimention juga ada Singapura, kemudian China, Hong Kong, terus ada US dan juga Malaysia. Nah, sebenarnya sebelum-sebelumnya itu kan investor asing ini kan salah satunya adalah Jepang. Nah, di kuartal 2 2025 ini kita lihat investor
asing, khususnya Jepang ini kan udah turun ya, dan digantikan oleh US gitu. Nah, gini, kalau kita lihat tadi berkaca ke kestabilan makroekonomi ya, jadi sisi pandang ekonom adalah melihat, kita lihat kan tadi dengan masuknya investor asing sendiri, khususnya dari China di dalam hilirisasi, ini kan kalau kita lihat juga dari neraca pembayaran Indonesia, data di Bank Indonesia tuh dari sisi kebutuhan falasnya juga kan cenderung meningkat. Nah, tadi dengan Jepang yang juga menurun, kemudian digantikan oleh US, ini kan juga arah ke depannya kan berarti dari sisi sistem pembayaran dan juga dari likuiditas falas ini juga perlu menjadi perhatian. Karena kan kita juga nggak mau ketika saat ini di short termnya itu positif, namun di jangka panjang ini akan seperti apa gitu dalam arah dari tadi kestabilan makroekonomi secara keseluruhan ya. Walaupun kalau nggak diinvest sekarang ya bagaimana nanti mid to long term-nya. Karena sebenarnya gini, yang namanya investasi langsung ini tidak serta-merta tertransmisi menjadi pertumbuhan ekonomi. So far masih di drive-nya dari government spending yang tertranslasi menjadi pembentukan modal bruto atau gross fixed investment. Nah, sementara yang kalau kita lihat tadi dari sisi penyerapan tenaga kerja juga sepanjang semester ini mencapai sekitar 1,2 juta orang, ini positif. Namun bisa di breakdown lagi nanti bagaimana secara hasil akhirnya, apakah memang ini masuk ke dalam neraca Indonesia atau balik lagi ke neraca investor asing tersebut. Itu sih one thing yang kita juga mencoba terus assess lebih dalam. Terus apakah Indonesia masih cukup seksi di mata investor? Harusnya iya, karena dimension juga Indonesia dengan populasi keempat terbesar di dunia, kemudian juga dengan populasi yang masih muda, usia produktif yang kalau sekarang kan milenial dan Gen Z kan yang komposisinya secara demografi itu mendominasi penduduk Indonesia, ini bisa dibayangkan market yang sangat besar. Jadi pastinya investor asing khususnya dari negara Asia pasti akan berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia. Namun balik lagi dari sisi regulasi dan juga mid-term dan long-term planning dari hasil akhir investasi ini nanti akan seperti apa. Ini yang mungkin perlu dimatangkan oleh pemerintah secara roadmap. Jadi jangan hanya menarik investor di jangka pendek, namun di mid-term dan long-termnya ini malah bisa menjadi suatu challenge gitu sih. Baik, baik. Nah, Bu Hardini, Anda melihat dengan beragam tantangan yang seperti Anda sampaikan tadi terkait dengan lahan, perizinan, KPPU dan lain-lain begitu. Apakah ini memang harus segera kita selaraskan begitu sehingga tadi investor asing benar-benar ya merasa nyaman juga nih, kondusif juga nih pada saat mereka menanamkan dana mereka ke Indonesia. Mengingat tadi kan ada 5 negara besar juga meskipun ini kita tahu sudah beberapa tahun terakhir mendominasi begitu untuk investasi di Indonesia, Bu Hardini. Jadi ini kita lihat ya upaya daripada positif pemerintah Mas Pras, karena dengan adanya undang-undang Cipta Kerja dan OSS (Online Single Submission), ini pemerintah kan juga udah meluncurkan Omnibus Law dan menyederhanakan ratusan regulasi sektoral melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan mempercepat perizinan dan menghapus tumpang tindih regulasi ini. Nah, selainnya itu untuk implementasi OSS RBA yang berbasis resiko, ini menjanjikan perizinan yang lebih cepat, transparan, dan digital. Nah, tentunya hal-hal inilah yang akan membawa dampak positif dari investor yang nggak lagi harus mencari masalah proses perizinan yang manual panjang. Jadi ini shortcut juga buat investor untuk masalah perizinan di Indonesia. Nah, tentunya dalam hal ini masalah fasilitas insentif dalam investasi itu juga sangat menyokong percepatan di investasi. Karena dalam hal ini tersedianya berbagai insentif seperti tax holiday, tax allowance, super deduction tax untuk R&D dan pelatihan vokasi, serta fasilitas dari kawasan industri ini penting sekali. Nah, khusus IKN, yang mana IKN juga banyak mungkin yang teman-teman ini lanjut atau tidak ya, tapi khusus IKN ini pasti tetap harus berlanjut karena ini ada kaitannya dengan proyek strategis nasional PSN di mana pemerintah akan menawarkan tambahan fasilitas secara fiskal maupun non fiskal. Nah, tantangan lainnya apa? Tantangan implementasi investasi ini di daerah.
Karena saat ini masih adanya disharmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak nih investor menghadapi ketidaksinkronan antara kebijakan yang ada di pusat sama kebijakan yang ada di peraturan daerah. Oke. Jadi masalah perizinan di daerah ini masih tidak terintegrasi penuh dengan OSS. Dan di daerah ini masih masing-masing menerbitkan perda maupun perkada yang mana ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, inilah apa namanya permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi. Tapi dalam hal ini, kalau kita lihat mengenai political lokal dan kewenangan tambahan, Oke. beberapa pemerintah daerah ini telah menerapkan syarat tambahan retribusi baru atau memperlambat penerbitan izin karena alasan politis atau ketidaksiapan birokrasi. Kalau terkait dengan kewenangan-kewenangan yang ada di dalam otonomi daerah, ini belum sepenuhnya disharmonisasi. Ini karena mendukung investasi lintas wilayah atau skala besar, Mas Pras. Oke, itu Dan dia. ya itu dia yang pentingnya lagi yaitu masalah yang sangat fundamental Ya. mengenai ketidakpastian hukum dan penegakan aturan. Karena banyak investor masih mengeluh nih. Apa sih yang dikeluhkan? Satu, perubahan regulasi ini terlalu cepat dan tidak konsisten dari pemerintah. Kedua, Oke. masalah sengketa-sengketa lahan. Masih ada izin yang tumpang tindih, terus ada konflik dengan masyarakat lokal. Nah, yang paling penting juga apa? Kurangnya jaminan atas perlindungan investasi yang jangka panjang. Jadi government guarantee penjaminan ini Ya. sangat penting sekali mengenai political risk. Maka dari itu Oke. perlu adanya penegakan hukum dan penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini masih dianggap tidak cepat dan tidak netral atau masih birokratis. Jadi harusnya sih pemerintah pusat saat ini memang sudah berusaha keras, Mas Pras, Ya. untuk memperbaiki iklim investasi melalui reformasi, regulasi, dan insentif. Tapi tantangan utama masih berada dalam tatanan implementasi di daerah dan kepastian Baik. hukum dan konsistensi dalam kebijakan. Ya, ini dia nih PR yang memang harus segera dituntaskan. Lantas solusinya, strateginya seperti apa, Bu Osyana dan juga Bu Hari ini kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Harini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia. Kemudian juga Ibu Osyana Evalita Situmorang, Ekonom Bank Danamon Indonesia. Baik, Bu Osyana, tadi sudah disampaikan nampaknya memang kaitannya dengan koordinasi, integrasi begitu ya, kebijakan pemerintah pusat, disharmonisasi. Nah, ini perlu diselaraskan di bagian yang mana sehingga bottleneck-nya bisa segera terpecahkan, sehingga arus investasinya akan lebih melesat jauh lagi begitu. Paling kita bisa mengejar target di tahun 2025 ini. Ya, seperti yang sudah disampaikan ya, tadi kan banyak aturan yang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah. Jadi ya tadi dengan adanya UU Cipta Kerja yang sudah dijalankan, ya kecenderungannya memang tadi masih ini kalau kita lihat mulai ada namanya kan Index Ease of Doing Business ya, dan salah Oke. satunya adalah untuk mempermudah perizinan. Dan kita lihat memang Ease of Doing Business Indonesia tuh belum yang meningkat secara signifikan, walaupun memang ini tidak dirilis lagi ya kalau nggak salah secara lanjut oleh World Bank. Namun gini, yang menarik yang menjadi perhatian adalah Indonesia kan harus compete ya di tengah Trump tarif dan juga potensi dari relokasi investor. Kalau kita lihat kan dengan China dan juga beberapa negara yang ada potensi kalau nanti tarifnya itu lebih besar dari Indonesia, berarti kan investor asing yang tadinya investasi di negara-negara tersebut tuh bisa datang ke Indonesia untuk berinvestasi. Oke. Nah, salah satunya tadi adalah dari sisi kemudahan berusaha, bagian regulasi sih itu juga yang menarik. Terlepas memang juga yang menjadi sorotan adalah yang cenderung ya kita juga udah sama-sama tahu juga adalah dari misalnya bagaimana Indonesia compete dengan Vietnam, kemudian juga dengan Thailand, bahkan yang terbaru ini ada misalnya kayak Myanmar, Kamboja, dan juga Sri Lanka ya. Kalau kita lihat baik dari apa yang sudah dimiliki oleh Indonesia sendiri, karena kita tahu apa yang kita ekspor itu kan cenderung masih secara supply chain dan global value chain tuh masih yang di sifatnya alas kaki, kemudian aparel ya, terlepas dari komoditas unggulan. Karena gini, kalau yang komoditas itu kan suatu natural resources yang memang secara
kompetitif absolut itu dimiliki oleh Indonesia. Namun ini kan penyerapan tenaga kerjanya cenderung tidak sebanyak sektor-sektor yang padat karya. Nah, sementara sektor-sektor padat karya tersebut cenderung masih didominasi oleh negara-negara yang tadi sudah disebutkan gitu. Nah, kalau misalnya regulasinya membaik, kemudian juga infrastrukturnya juga lebih baik, ini diharapkan tadi dengan Indonesia yang cenderung tarifnya ini lebih tinggi dibandingkan kompetitor ataupun negara peers di ASEAN, ini sebenarnya menjadi daya tarik supaya investor asingnya terus sustain. Karena ya tadi balik lagi, kalau hilirisasi ini investornya udah katakanlah sudah jenuh, berarti kan kita harus bersaing lagi untuk sektor-sektor yang lainnya gitu. Karena walaupun memang Indonesia kaya secara sumber daya alam, namun balik lagi itu semua kan tentu ada titik jenuhnya di mana mau nggak mau ya kita harus ke sektor yang padat karya di tengah populasi usia produktif yang tinggi gitu. Jadi tadi penyerapan tenaga kerjanya bisa lebih banyak dan konsumsi di domestiknya juga overall tertolong, dan pada akhirnya adalah pertumbuhan ekonominya bisa lebih sustain lagi, tidak terpengaruh oleh saat ini di sisi komoditasnya. Baik, gitu itu sih, dia Pak. rekomendasi yang diberikan oleh Bu Osyana Evalita Situmorang. Nah, terakhir Bu Hardini, lantas bagaimana Anda bisa melihat momentum ini akhirnya untuk bisa meningkatkan perbaikan, mengingat juga kondisi global sedang kondusif karena sudah ada kesepakatan dagang Amerika Serikat, Uni Eropa, kita juga dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat juga sudah sepakat. Jadi sebenarnya ini bisa kita meningkatkan lagi nih untuk arus investasi khususnya FDI ke Indonesia, Bu Hardini. Jadi kalau dari saya nih ada 3 langkah strategi ya Mas Pras. Pertama, strategi pemerintah, kedua strategi pelaku usaha, ketiga bagaimana kunci sukses di jangka menengah untuk investasi. Kalau kita lihat di strategi pemerintah, satu ini kepastian regulasi dan reformasi restruktural. Jadi implementasi konsistensi daripada Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpres nomor 55 tahun 2023 ini tentang perizinan berbasis resiko, terus juga terkait dengan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di sektor lahan, lingkungan, dan perizinan teknis, terus juga bagaimana penyederhanaan dalam online single submission OSS ini agar lebih diefisiensikan dan diakomodir terhadap pelaku usaha kecil menengah dan investor asing. Kedua, bagaimana ini peningkatan kualitas di infrastruktur dan sumber daya manusia di Indonesia. Tentunya dengan adanya percepatan pembangunan IKN dan kawasan industri yang terintegrasi seperti Rempang, Batang, WDB, ini juga perlu ditingkatkan karena kita ada investasi besar, SDM-nya juga harus bagus. Nah, insentif fiskal dan non fiskal, bagaimana mengoptimalisasikan tax holiday, tax allowance yang super deduction ini khususnya untuk sektor di energi baru terbarukan, manufacture, digital, pertanian, dan juga penyediaan lahan industri yang murah. Bagaimana dukungan politik, dukungan logistik di luar Jawa untuk menarik investasi di wilayah ketimuran dan perbatasan. Kalau di strategi yang kedua, strategi pelaku usaha, ini tentunya terkait dengan adanya penguatan kolaborasi strategis, public-private partnership, kerjasama pemerintah, badan usaha, dan joint venture, bagaimana kita meningkatkan kolaborasi dengan investor melalui skema KPBU, yang mana ini untuk proyek-proyek infrastruktur, energi terbarukan, dan juga konsorsium BUMN dan swasta dalam menghadapi tantangan proyek skala besar. Dan dalam hal ini juga terkait dengan transformasi digital, yaitu bagaimana investasi dalam otomatisasi, digitalisasi prosesnya, dan juga teknologi hijau untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dan kalau terkait dengan strategi di kunci jangka menengah, ini bagaimana kepastian dan konsistensi hukum, di mana harus menjamin stabilitas dan mengurangi biaya kepatuhan investor. Kedua, kesiapan infrastruktur SDM. Keempat, bagaimana meningkatkan kepercayaan investor untuk diperolehnya transparansi, efektivitas dalam birokrasi, dan political will. Dan yang terakhir, bagaimana responsif terhadap tantangan global, yaitu dengan sikap adaptif terhadap dinamika geopolitik dan geostrategi investasi global. Baik, Bu Hardini, ini cukup banyak berarti ya rekomendasi yang diberikan. Tapi yang nanti penting adalah implementasinya, lagi-lagi action ya yang perlu disiapkan juga. Nanti mungkin pelaku usaha akan lebih menggandeng ataupun memberikan pendapat ataupun masukan lagi nih kepada pemerintah sehingga realisasinya bisa segera dilaksanakan, kemudian sesuai juga ya dari harapan pelaku usaha maupun dengan Bu Osyana tadi yang sudah disampaikan. Baik, saya sekali waktu terbatas Bu Hardini, Bu Osyana, terima kasih banyak atas waktu, informasi sharing yang sudah diberikan kepada pemirsa IDXL pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Bu. Terima kasih.
Terima kasih Thank Mas you. Bas. Sampai jumpa Mas Baik Bas. pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menanti stimulus lanjutan pemacu daya beli masyarakat.